Bagi tim United States Figure Skating, 15 Februari 1961 dikenang sebagai hari yang tragis. 18 atlet, pelatih, wasit, juri, dan anggota keluarga yang membentuk tim seluncur indah Amerika Serikat sedang dalam perjalanan untuk berkompetisi di kejuaraan dunia di Praha, Cekoslovakia. Namun mereka mengalami tragedi penerbangan. Ini adalah kecelakaan fatal pertama yang melibatkan Boeing 707 dalam layanan penumpang reguler, dan peristiwa itu terjadi hanya 28 bulan setelah pesawat Boeing 707 mulai digunakan secara komersial. Tragedi ini tetap menjadi kecelakaan pesawat paling mematikan yang terjadi di tanah Belgia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello Delvers, selamat datang di channel Tamara Delv yang akan membahas mengenai tragedi penerbangan Sabena 548. Ini adalah salah satu tragedi yang lagi-lagi penyebabnya belum diketahui sampai saat ini. Pertengahan abad ke-20 adalah waktu yang menyenangkan untuk dunia penerbangan. Keluar dari Perang Dunia Kedua, teknologi telah meningkat secara substansial, tetapi masih dengan pesawat penumpang bertenaga baling-baling. Teknologi jet masih mengikuti model eksperimental tahun 1940-an. Tahun 1950-an, pesawat jet penumpang pertama terbang. Inggris dan Rusia telah meluncurkan pesawat jet mereka, De Havilland Comet dan Tupolev 104. Di Amerika Serikat, teknologi yang sama sedang direkayasa oleh Boeing dan juga Douglas. Boeing meluncurkan jet penumpang 707. Meskipun pesawat Boeing 707 bukan pesawat jet penumpang pertama, namun bisa dibilang paling berpengaruh pada masanya karena lebih dari 1.000 pesawat model ini dibangun. Maskapai asal Belgia bernama Sabena adalah salah satu pelanggan pertama dari Boeing 707. Bahkan pesawat itu digunakan pada saat penerbangan 548 yang mengalami kecelakaan. Lantas apa yang dihadapi oleh penerbangan itu? Kita akan take off ke kronologi. Pesawat yang terlibat dalam tragedi penerbangan Sabena 548 adalah sebuah Boeing 707-329. Pesawat tersebut terbang pertama kali di tahun 1959 dan pada saat mengalami kecelakaan telah mengumpulkan 3.038 total jam terbang. Pada tanggal 14 Februari tahun 1961, pesawat Boeing 707 yang terdaftar dengan registrasi Oscar Sierra Juliet Bravo tiba di Bandara Idlewild. Pada saat itu, pesawat Boeing 707 tersebut kembali terjadwal terbang dengan rute New York menuju ke Brussels, Belgia. Ini adalah penerbangan malam hari dengan 72 orang di dalamnya. 61 di antaranya adalah penumpang dan 34 di antara penumpang itu merupakan pemain atau tim seluncur indah asal Amerika yang menuju ke Praha. Kemudian ada 11 orang kru pesawat. Penerbangan Sabena 548 terbang keluar dari New York dan melintasi Samudra Atlantik tanpa adanya masalah. Bertindak sebagai PIC adalah kapten bernama Louis Lamberset yang berusia 43 tahun dengan 15.384 total jam terbang. Ia duduk di kursi sebelah kiri ruang kokpit. Sementara duduk di kursi sebelah kanan ruang kokpit adalah first officer-nya bernama John Roy berusia 48 tahun dengan 16.321 total jam terbang. Kedua pilot ini merupakan mantan pilot militer. Selain kedua pilot ada lagi dua kru kokpit. Yang pertama adalah seorang flight engineer bernama Lucien Edouard dan seorang navigator bernama John Neat. Tidak ada kesulitan yang dilaporkan selama 7,5 jam penerbangan transatlantik dari New York, meskipun kru sempat kehilangan kontak radio dengan menara kontrol sekitar 20 menit sebelum pesawat itu mendarat. Bandara tujuan dari penerbangan 548 adalah Brussels Zaventem. Saat itu beroperasi dengan 4 landasan pacu. Landasan 20 nantinya akan menjadi tempat pendaratan dari pesawat 548. Selain masalah kecil mengenai komunikasi, tidak ada lagi masalah yang dilaporkan oleh para pilot penerbangan 548 kepada menara kontrol. Setelah penerbangan malam yang cukup panjang, sekitar pukul 10 pagi waktu setempat, ketika penerbangan 548 berada di ketinggian sekitar 900 kaki, pesawat itu sedang mulai final approach. Namun ternyata ada sebuah pesawat kecil di depan penerbangan 548 yang ternyata baru saja mendarat dan belum meninggalkan landasan pacu 20. Sehingga kemudian pilot dari penerbangan 548 ini memutuskan untuk go around. Roda pendaratan ditarik, flaps diatur
temperatur dan tenaga mesin ditingkatkan. Pilot kemudian membawa kembali pesawat itu untuk terbang. Dan awalnya penerbangan 548 itu akan mendarat di runway 25 tepat di sebelah runway 20. Tapi rupanya upaya approach keduanya dibatalkan. Saksi mata yang berada di darat melaporkan bahwa saat itu mereka melihat posisi penerbangan 548 cukup aneh. Pilotnya seperti sedang berjuang untuk memperbaiki sikap pesawat. Pilot seperti sedang berusaha mati-matian untuk mendarat meskipun sepertinya ada kerusakan mekanis yang akhirnya menghalangi upaya pilot untuk melakukan pendaratan normal. Pesawat sempat kembali terbang berputar di atas lapangan terbang sebanyak 3 kali. Pilot sedang berusaha untuk menguasai pesawatnya. Sudut pesawat saat itu terlihat aneh. Pesawat berada di ketinggian sekitar 1.500 kaki. Lalu tiba-tiba terlihat seperti kehilangan kecepatan. Keanehan posisi pesawat itu semakin bertambah ketika hidung pesawat tiba-tiba saja menukik. Tidak butuh waktu yang lama hingga akhirnya setelah hidung pesawat menukik, pesawat itu jatuh menghantam daratan hanya sekitar 3 km dari bandara tujuan. Peristiwanya sendiri terjadi pada pukul 10.05 pagi waktu setempat. Lokasi kecelakaan penerbangan Sabena 548 adalah daerah Brawa yang berdekatan dengan lahan pertanian sekitar 4 mil timur laut dari Brussels. Saksi mata menyebutkan setelah pesawat itu jatuh menghantam daratan, kemudian terjadi ledakan. Keluar api dan juga asap yang pekat dari sekitar reruntuhan pesawat. Akibat dari jatuhnya penerbangan 548, 72 orang penumpang yang ada di dalam penerbangan itu dinyatakan meninggal dunia. Bukan hanya para penumpang yang ada di dalam penerbangan itu, ternyata ada seorang petani dan pengendara sepeda yang sedang berada di sekitar lokasi kecelakaan juga turut menjadi korban. Mereka terkena hantaman logam-logam akibat jatuhnya penerbangan 548 dan dinyatakan ada 1 korban darat dengan kondisi luka parah setelah kakinya terhantam oleh logam dari penerbangan 548. Salah seorang saksi mata yang merupakan pendeta lokal menyebutkan bahwa ia melihat detik-detik ketika penerbangan Sabena 548 itu jatuh menghantam daratan. Ia menyebutkan ketika pesawat itu jatuh, pesawat langsung meledak, kemudian terjadi kebakaran besar. Dengan sangat cepat pendeta itu langsung menuju ke lokasi kecelakaan, namun ternyata suhu panas yang disebabkan kecelakaan itu akhirnya membuat ia kesulitan untuk membantu para penumpang yang sedang berada di dalam pesawat Boeing 707. Dan pendeta tersebut menyebutkan bahwa setelah pesawat itu meledak, api dengan sangat cepatnya melalap bagian-bagian dari pesawat. Raja dan Ratu Belgia saat itu langsung menuju ke lokasi kecelakaan. Setelah kondisinya aman, mereka langsung menyampaikan duka cita kepada keluarga korban. Mereka juga kemudian menyumbangkan peti kayu bertanda kerajaan untuk mengangkut jenazah kembali ke rumah mereka. Di tempat lain, beberapa tim nasional ice skating sudah tiba di Praha. Penyelenggaraan kompetisi awalnya mengkonfirmasi bahwa mereka akan tetap melanjutkan kompetisinya. Namun ternyata International Skating Union melakukan jejak pendapat pada 16 Februari dan akhirnya mereka sepakat untuk menghentikan kompetisi tersebut. Tim ice skating Amerika Serikat berduka. Bahkan semua koran nasional memberitakan mengenai tragedi penerbangan Sabena 548. Ketika peristiwa jatuhnya penerbangan 548 itu terjadi, John F. Kennedy baru saja diangkat menjadi seorang presiden kurang dari 1 bulan. Ia langsung menyatakan duka citanya dari Gedung Putih dan mengatakan ini adalah sebuah tragedi penerbangan yang sangat menyakitkan. Dimana seperti kita tahu, sekitar tahun 1950-an Amerika Serikat memang terkenal dengan ice skatingnya. Bencana tersebut ternyata mendorong eksekutif figur skating Amerika Serikat untuk mengeluarkan mandat yang masih berlaku hingga saat ini. Mereka menyebutkan tidak ada tim yang bepergian ke kompetisi internasional dan diizinkan dalam satu penerbangan yang sama. Jadi setelah peristiwa penerbangan 548, semua atlet yang akan pergi kompetisi internasional harus pergi dengan pesawat-pesawat yang berbeda. Pemerintah Belgia langsung memerintahkan penyelidikan atas bencana penerbangan 548 yang melibatkan Amerika, FAA, dan juga ICAO. Detail tentang apa yang terjadi pada penerbangan Sabena 548 ini agak kabur. Kuat dugaan, pada proses pendaratan kedua, ketika mereka akan mendarat di landasan pacu 25, mereka berusaha untuk menurunkan hidung pesawat dan meratakan posisi pesawat. Namun upaya pilot ini gagal. Pilot juga diketahui sepertinya berusaha untuk menurunkan roda pendaratan dan mereka juga mencoba membelokkan pesawat untuk mencoba memaksakan hidung pesawat itu
untuk kembali turun, tapi hasilnya sia-sia. Kemudian ada hipotesa lain yang menyebutkan bahwa kemungkinan pada saat itu pesawat mengalami stall sehingga pilot terus berusaha untuk membawa hidung pesawat itu turun. Namun pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan oleh banyak pihak adalah kenapa pilot terus berupaya untuk menurunkan hidung pesawat. Apakah pesawat itu benar mengalami stall atau mengalami kerusakan pada sistem kontrol pesawat? Kemudian diketahui juga sebuah fakta bahwa pilot membuat total 3 putaran 360 derajat dalam upaya untuk memperbaiki kontrol penerbangan. Hal itu sepertinya dilakukan lagi-lagi untuk membuat hidung pesawat turun. Tapi nyatanya dalam beberapa detik berikutnya justru hidung pesawat terus menukik dengan sangat tajam. Hingga akhirnya dalam beberapa detik berikutnya pilot tidak bisa lagi menguasai pesawatnya, hidung pesawat terus menukik dan akhirnya pesawat menghantam daratan. Namun masalahnya adalah tim investigasi tidak dapat menentukan dengan tepat apa yang terjadi pada penerbangan 707 pada saat-saat terakhirnya. Hal itu diketahui setelah mereka melakukan penyelidikan terhadap reruntuhan pesawat. Setelah berjam-jam mereka mencoba untuk menyelidiki bagian-bagian dari penerbangan 548. Mereka bukan hanya menyelidiki dari reruntuhan pesawat, tapi mereka juga meminta keterangan dari saksi mata, konsultan, dan para ahli penerbangan. Penyebab pasti mengenai kecelakaan penerbangan Sabena 548 itu tidak pernah sepenuhnya ditentukan, tapi pihak berwenang akhirnya setuju bahwa penjelasan yang paling mungkin adalah kegagalan mekanis dari salah satu mekanisme kontrol penerbangan. Mungkin adanya kerusakan pada spoiler sayap atau horizontal stabilizer. Meskipun tidak ada bukti yang cukup untuk membuktikan tanpa keraguan yang masuk akal bahwa sistem penerbangan mana yang sebenarnya tidak berfungsi. Penyelidik kecelakaan yang melihat di lokasi bencana menerbitkan sebuah laporan dengan analisis yang cermat. Beberapa hipotesisnya diajukan oleh penyelidik ketika menemukan stabilizer dalam posisi macet dengan ukuran 10,5 derajat. Meskipun penyebab dari jatuhnya penerbangan ini tidak pernah terungkap secara pasti, tapi tim investigasi kemudian meminta kepada pabrikan Boeing untuk memberikan buletin dalam menanggapi masalah jika horizontal stabilizer mengalami kemacetan. Maskapai Sabena sendiri berhenti beroperasi pada tahun 2001 dan digantikan dengan Brussels Airlines yang terbang hingga hari ini. Sebuah tugu peringatan kecil sekarang berdiri di lokasi kecelakaan penerbangan 548. Nah Delvers, itulah informasi dari channel Tamara Delv mengenai sejarah penerbangan Sabena Airlines 548. Meskipun sampai saat ini setelah puluhan tahun tidak pernah terbukti dan tidak pernah ada penjelasan mengenai penyebab jatuhnya penerbangan ini, tapi seperti yang kita tahu, Boeing terus memperbaiki pesawat-pesawat yang telah diciptakannya. Kalau kalian mau menambahkan informasi mengenai penerbangan 548, boleh banget tulis di kolom komentar. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton, sudah subscribe, sudah komen, sudah like juga. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terdaftar dengan registrasi Oscar Sierra Juliet yang dilaporkan sejak pesawat itu terbang selama 7,5 jam. Salah. Bencana tersebut mendorong siapa? Bencana tersebut mendorong eksekutif figur satu dan digantikan dengan Brussels. Aku tuh gak ngapalin tapi aku tuh bisa gitu lancar gitu ya.